as a player. So I was very happy. Pelatih Pantai Gading beri pengakuan mengejutkan ini soal timnas Indonesia U17 di laga uji coba Dubai. Malaysia kesal usai dibanding-bandingkan dengan timnas Indonesia. Begini. Suasana sepak bola Indonesia kembali diwarnai kabar luar biasa dari Dubai. Menjelang bergulirnya Piala Dunia U17 FIFA 2025, sorotan kini bukan hanya datang dari Asia, tapi juga dari Afrika. Dalam sebuah laga uji coba tertutup di Dubai, timnas U17 Indonesia tampil luar biasa saat menghadapi timnas Pantai Gading U17, salah satu tim kuat dari benua Afrika. Pertandingan itu digelar tanpa penonton dan tanpa liputan media, namun kabarnya menyebar cepat. Dan dari balik pertandingan itulah muncul sosok yang membuat publik heboh. Emers Faé, pelatih kepala Pantai Gading U17. Pelatih yang dikenal tegas dan berpengalaman di level akademi Eropa itu tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya usai melihat permainan Garuda Muda. Dalam wawancara dengan media Prancis, Emers berkata dengan nada kagum, "Saya benar-benar tidak menyangka Indonesia bermain seperti tim besar yang sudah terbiasa tampil di Piala Dunia." Pernyataan itu sontak menjadi sorotan di banyak media olahraga internasional. Pasalnya, bukan hal biasa jika pelatih asal Afrika Barat yang timnya sering berlatih melawan lawan kelas dunia memberikan pujian setinggi itu kepada tim dari Asia Tenggara. Menurut Emers, yang pernah menjadi bagian dari skuad senior Pantai Gading era Didier Drogba, timnas U17 Indonesia memiliki kombinasi permainan cepat, organisasi pertahanan yang rapi, dan ketenangan dalam penguasaan bola. Sesuatu yang sangat jarang ditemukan di level junior Asia Tenggara. Ia menambahkan, Indonesia punya pola bermain yang sangat modern. Mereka tidak hanya mengandalkan kecepatan atau tenaga, tapi juga kecerdasan taktik. Saat kami ditekan, mereka bisa bertahan dengan disiplin. Saat kami lengah, mereka menyerang dengan efektif. Jujur, mereka seperti tim yang sudah terbiasa bermain di Piala Dunia. Kata-kata itu membuat banyak pengamat mulai membuka mata. Tapi di sisi lain, ada satu kalimat dari Emers yang membuat netizen Malaysia mendadak panas. Dalam penjelasannya, pelatih Pantai Gading itu menyebut, "Sebelum bertemu Indonesia, kami sempat melawan satu tim Asia Tenggara lainnya, yaitu Malaysia. Dengan segala hormat, Malaysia tidak sekuat Indonesia. Mereka mudah sekali kami kalahkan. Sedangkan Indonesia memberikan tekanan yang benar-benar membuat kami kewalahan." Kalimat itu langsung menjadi headline di berbagai portal berita olahraga. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia oleh pelatih asing kembali membuka perdebatan klasik di media sosial. Siapa sebenarnya tim terbaik di Asia Tenggara? Netizen Indonesia tentu merasa bangga. Komentar seperti, "Akhirnya dunia mulai sadar, dan ini baru Garuda Muda sesungguhnya," membanjiri lini masa. Sementara di Malaysia, sebagian netizen justru menilai Emers terlalu melebih-lebihkan Indonesia. Namun faktanya, ucapan itu datang dari pelatih yang baru saja melihat sendiri kemampuan Indonesia di lapangan. Lebih lanjut, Emers juga mengungkapkan rasa syukurnya karena Pantai Gading tidak berada satu grup dengan Indonesia di Piala Dunia nanti. Dalam wawancara tersebut, ia menegaskan dengan jujur, "Saya lega kami tidak satu grup dengan Indonesia. Karena kalau harus bertemu mereka di fase awal, itu akan jadi pertandingan yang sangat sulit. Indonesia punya semangat yang luar biasa dan pola permainan yang sulit ditebak." Komentar itu sontak membuat publik dunia mulai menaruh rasa ingin tahu. Seperti apa sebenarnya gaya main timnas U17 Indonesia yang mampu membuat pelatih sekelas Emers Faé terkejut. Selama ini, sepak bola Indonesia sering dipandang sebelah mata di kancah dunia. Namun penilaian dari pelatih Pantai Gading tersebut menjadi semacam pengakuan bahwa Garuda Muda kini sedang menuju level baru. Tak berhenti di situ, Emers bahkan membuat prediksi berani. Dalam wawancara yang sama, ia menegaskan, "Jika mereka bisa mempertahankan permainan seperti ini, saya pikir Indonesia bisa melangkah sampai babak 16 besar di Piala Dunia nanti." Prediksi itu sontak membuat media Eropa dan Asia ramai membahas potensi timnas Indonesia. Beberapa jurnalis Prancis menyebut Indonesia sebagai tim kejutan yang sedang tumbuh di Asia. Dari laporan beberapa pengamat di Dubai, timnas Indonesia tampil dengan gaya permainan yang modern dan fleksibel, memanfaatkan pressing tinggi, kombinasi cepat antar lini,
dan transisi bertahan yang efisien. Nova Arianto, sang pelatih, disebut berhasil membentuk tim yang punya karakter kuat dan tidak mudah panik di bawah tekanan. Beberapa media asing bahkan menyebut Nova sebagai the next Shin Tae-yong versi junior, pelatih yang mampu membentuk mental baja para pemain muda. Penampilan luar biasa melawan Pantai Gading ini sekaligus menambah panjang daftar hasil positif Garuda Muda di Dubai setelah sebelumnya mereka melawan Paraguay U17 dengan permainan memukau. Hasil melawan tim dari dua benua berbeda menjadi bukti bahwa Indonesia benar-benar siap bersaing di level dunia. Emers menutup komentarnya dengan satu kalimat yang kini viral di dunia maya. Kalau Indonesia terus seperti ini, masa depan sepak bola Asia akan berubah. Mereka bukan hanya mewakili negaranya, tapi mewakili seluruh Asia Tenggara di pentas dunia. Kata-kata itu membuat banyak penggemar sepak bola Indonesia merasa bangga dan terharu. Karena untuk pertama kalinya, nama Timnas U17 Indonesia disebut sejajar dengan negara-negara yang dianggap mapan dalam dunia sepak bola. Kini, menjelang Piala Dunia U17 2025, semangat Garuda Muda sedang membara, bukan hanya untuk tampil, tapi untuk membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim pelengkap, melainkan tim yang siap mengguncang panggung dunia. Orang luar itu memang tidak tahu situasi sebenarnya sepak bola Asia Tenggara. Mereka lihat Indonesia main bagus 1-2 kali, langsung dipuji seolah sudah hebat sekali. Coba lihat Malaysia. Sistem akademi kami sudah lama berjalan, struktur sepak bola kami lebih teratur. Indonesia mungkin menang di laga uji coba, tapi belum tentu bisa konsisten. Kami sudah sering menghadapi tim kuat, hanya saja belum mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di panggung dunia. Lucu lihat media luar itu. Baru lihat Indonesia main bagus sedikit langsung dielu-elukan. Padahal kalau melihat peringkat dan sejarah, Malaysia masih di atas mereka. Pemain muda kami banyak yang sudah berlatih di Eropa, tidak seperti Indonesia yang baru mulai mencoba. Jadi jangan terlalu cepat membandingkan kami seperti itu. Karena sepak bola bukan tentang 1 atau 2 pertandingan saja. Malaysia sudah lama membangun fondasi sepak bola modern. Liga muda kami lebih kompetitif. Dan staf pelatih kami juga banyak yang berasal dari luar negeri. Indonesia itu baru mulai naik, belum tentu bisa mempertahankan performanya. Kalau dibandingkan, saya rasa Malaysia masih punya kelas tersendiri. Kami tidak perlu pujian dari pelatih luar untuk membuktikan kemampuan kami. Saya rasa pelatih Pantai Gading itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Mungkin saat melawan Indonesia, mereka tidak menurunkan skuad utama. Kalau Malaysia yang melawan, pasti ceritanya berbeda. Malaysia punya taktik yang lebih rapi. Permainan kami juga lebih teratur. Jadi, jangan bandingkan kami dengan Indonesia, karena level kami sudah berbeda.